إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dalam kajian sebelum sholat zuhur tadi, kita telah menyebutkan 3 jenis atau 3 bentuk adab terkait dengan pihak siapa yang kita bermuamalah dengannya. Jenis yang pertama adalah al-akhlaq atau al-adab ma'allah azza wa jal. Akhlak, budi pekerti, sopan santun dan adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita telah mengetahui sekelumit tentang adab dan akhlak para nabi terhadap Rabb mereka sebagai contoh dan uswah bagi umat yang datang sesudah mereka. Maka masih kita dalam pembahasan jenis pertama ini, yaitu adab dan akhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang penting diperhatikan adalah bahwa adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala meliputi 3 hal. Adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala meliputi 3 hal. Yang pertama adalah upaya menjaga dan memperhatikan cara kita bersikap atau bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ayat-ayatnya, terhadap syariatnya dan dinnya ini. Kalau dahulu para rasul dan para anbiya mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, dalam pengertian mereka pun menjawab dan didengar langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda tentunya dengan kita selain para rasul dan anbiya. Kita tidak bermukhatabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, setidaknya kita tahu bagaimana mereka, para nabi dan para rasul itu bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala juga meliputi jenis yang kedua, yaitu upaya untuk menjaga qalbu dari hal-hal dan sikap-sikap yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari amalan-amalan qalbu yang semestinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hanya kepadanya, maka tidak boleh kita memberikannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memalingkan atau memberikan salah satu amalan qalbu
terkait dengan iman, terkait dengan akidah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari bentuk jeleknya akhlak kita dan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal hanya kepada Allah tanpa kita menoleh kepada yang lainnya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tanpa kita berkeyakinan ada selain Allah yang boleh diibadahi walaupun sedikit. Ini adalah bagian daripada bentuk akhlak dan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita, menghidupkan dan mematikan kita, memberi rizki kepada kita, dan segala apa yang kita butuhkan. Termasuk adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menetapkan segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya, tentang dirinya, tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya. Ketika Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa dirinya memiliki nama-nama yang mulia, Al-Asma'ul Husna, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, falahul asma'ul husna. Allah menetapkan untuk dirinya adanya nama-nama yang mulia yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara yang wajib untuk diketahui atau disyariatkan kepada kita untuk mengenalnya, berjumlah 99 nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang mulia. Barang siapa yang berupaya untuk menyebutkannya, menghafalkannya, serta beramal dengan kandungan-kandungannya, maka dia pasti akan memasuki jannah. Maka di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan apa yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan mereka-mereka yang menafikan apa-apa yang telah Allah tetapkan, mengingkari apa-apa yang Allah tetapkan, mendahulukan logika, ra'yu dan hawa nafsu mereka terhadap berita Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk tidak benarnya dan jeleknya adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan oleh kaum Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang mengingkari dan menafikan keberadaan nama-nama yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifat-sifatnya. Maka sikap seperti ini, pengingkaran seperti itu, termasuk bentuk adab yang jelek, akhlak yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah mengabarkan di dalam hadis yang tadi kita dengarkan bersama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama yang kemudian dikenal dengan Al-Asma'ul Husna. Maka kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah yang beradab kepadanya, yang berakhlak kepadanya, menerima semua berita yang datang dari Allah, baik melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita di antara makhluk, jika ada seorang mengabarkan sebuah berita kepada kita, kemudian kita mengingkarinya, menafikan berita yang dibawa oleh teman kita itu, tentu ini adalah suatu celah bagi dia, suatu aib
bagi dia berita yang dia bawa tidak dipercaya, dinafikan dan diingkari. Maka tentunya Al-Khaliq, Sang Khaliq, Sang Pencipta yang maha benar, yang sering disebut dalam ucapan seorang qari, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha mulia, yang maha agung, maha benar beritanya, maha benar syariatnya, maha benar seluruh ketentuan dan kebijaksanaannya. Ketika ditolak, diingkari, ditakwil, dinafikan, maka itu adalah bentuk adab yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengimani dengan kalbu kita, membenarkan, mengikrarkan dengan kalbu kita bahwa apa atau seluruh yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya, baik di dalam Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah benar, benar dan wajib diimani dengan kalbu kita ini. Jangan sampai kalbu kita sedikit pun menolak, mentakwil, menafikan, mengingkari, keberatan terhadap berita Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab yang mulia kepada Allah, akhlak yang mulia kepada Allah, menerima segala berita darinya, mengimani segala iman yang diwajibkan kepada kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika kita memberikan salah satu amalan hati, amalan kalbu kepada selain Allah. Kita takut kepada salah satu makhluk Allah seperti takutnya kita kepada Allah. Kita khawatir, kalbu kita khawatir dan takut untuk hilang dari kita keduniaan, nilai duniawi yang sedikit ini. Sementara kita tidak pernah takut kepada azab Allah atau kehilangan nikmat-nikmat ukhrawi yang Allah siapkan kepada kita. Kita lebih mengalahkan syariat, lebih menomorduakan kewajiban kita untuk takut kepada Allah dibandingkan kekhawatiran dan ketakutan kita kepada makhluk atau kepada duniawi yang ada pada kita. Ini termasuk jeleknya akhlak dan adab seorang hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah, yang butuh kepada Rabbnya, dan tidak sepantasnya dia lakukan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk akhlak dan adab seorang hamba kepada Rabbnya yang wajib untuk dia lakukan adalah dia selalu menjaga niat dan kemauannya, niat dan keinginannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niat dia, iradah dia, kemauan dia bergantung kepada suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah kita harus selalu diluruskan, niat kita harus selalu terbimbing untuk tidak kita menoleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekelumit jenis yang pertama dari 3 jenis adab yang harus diyakini dan diamalkan oleh setiap hamba. Yang kedua adalah akhlak dan adab
tidaklah suatu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kita menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Kita berserah diri kepada sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar sikap penyerahan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk adab dan akhlak kita kepada Rasul. Kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umat beliau, yang kita bersyahadatain setiap harinya, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya kami bersaksi bahwa Rasul itu atau Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini persaksian yang diucapkan oleh lisan kita dan harus bersumber dari keyakinan kalbu. Karena ucapan dengan lisan yang tidak bersumber dari keyakinan kalbu, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaksian yang semacam ini, persaksian yang hanya berlalu di lisan kita tanpa dibenarkan dan berdasar dari keyakinan yang ada di dalam kalbu, tak ada bedanya dengan persaksian kaum munafikin yang mereka itu hanya beriman dengan lisannya, tetapi iman mereka belum menyentuh kepada kalbunya. Sehingga ucapan iman yang mereka lontarkan melalui lisannya tidak berpengaruh kepada sikapnya, tidak berpengaruh kepada cara berpikir mereka, malah mereka tidak berpengaruh kepada cara ibadah mereka, tidak berpengaruh kepada akhlak mereka. Inilah orang-orang yang Allah gambarkan sebagai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya, tetapi iman tersebut tidak menyentuh kepada kalbunya. Sampai-sampai suatu hari Rasulullah menyatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu ila qalbi. Wahai pihak-pihak yang hanya beriman dengan lisannya saja, tetapi ternyata iman tersebut tidak menyentuh kalbunya. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara bentuk kebenaran dan bukti keabsahan iman kita kepada Rasul adalah kita beradab kepada beliau dengan adab-adab yang syar'i. Di antara adab yang syar'i yang tadi kita sebutkan adalah tidaklah sebuah perintah yang datang dari beliau kecuali kita menyatakan sami'na wa ata'na, kecuali kita segera melaksanakannya, merealisasikannya dalam kehidupan keseharian kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam urusan rumah tangga kita, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan bernegara, dalam urusan segala yang terkait dengan agama ini yang telah diatur oleh Islam. Ini adalah adab terhadap Rasul. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, bahkan banyak ayatnya, menyebutkan bagaimana semestinya adab dan akhlak seorang muslim kepada nabinya. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya, kata Allah, bagi seorang mukmin atau seorang mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara untuk masih ada saja pilihan lain bagi mereka selain dari keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak sepantasnya. Allah dan Rasulnya telah menentukan dalam syariatnya begini atau begitu, masih saja bagi kita ada pilihan-pilihan lain, alternatif sikap yang lainnya, alternatif logika yang lainnya ketika mendengar keputusan Allah dan Rasulnya dalam syariat ini. Tidak sepantasnya. Maka seorang mukmin yang setelah tahu adanya keputusan Allah dan Rasulnya dalam syariat ini,
Baik terkait yang tadi saya sebutkan dengan urusan ibadah dia, haji dia, saum dia, sholat dia, zikir dia, ya, dakwah dia, ataupun terkait dengan muamalah dan akhlak dia dalam urusan rumah tangganya, dengan anak-anak dan istrinya, dengan tetangga, dengan masyarakat luas, ataupun terkait dengan akidah dan iman, tauhid, sudah mengetahui keputusan Allah dan Rasulnya dalam perkara itu, masih saja dia mencari alternatif lain, logika lain, keputusan-keputusan lain, kesepakatan atau konsensus-konsensus lain. Kemudian dia memilih selain keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya, kata Allah. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat ke-51 dan 52, Allah juga mengajarkan kepada kita bagaimana sikap dan akhlak kita sebagai hamba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Kata Allah, hanyalah perkataan seorang mukmin, hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu jika diseru, diajak, dinasehati, ditegur untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, kembali kepada syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada ucapan yang keluar dari mereka kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Nggak ada ucapan, ya tapi kondisinya nggak memungkinkan, ya tapi masyarakat di sekitar nggak mengizinkan ini, ya di kantor kami tidak diizinkan untuk beramal dengan ini, ya atasan kami menyatakan begini dan begitu. Loh, Bapak sudah mendengar pernyataan Nabi bahwa Rasulullah memerintahkan begini? Iya, tapi bagaimana ya? Ini bukan pernyataan seorang mukmin. Tidak sepantasnya, kata Allah. Perkataan seorang mukmin, sikap seorang mukmin ketika diseru, diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dibacakan ayat, Allah menyatakan begini, Allah memerintahkan begini, wahai saudaraku, Allah melarang begini. Tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat mengamalkannya. Itu adab, akhlak seorang hamba, seorang mukmin yang beriman kepada Allah terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan pernyataan atau ketentuan selain Allah dan Rasulnya terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan. Sudah dengar hadis Rasul melarang begini, masih saja iya, tapi maaf, dalam ADART organisasi kami nggak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syariat Allah dan Rasulnya dikalahkan dengan ADART. Sangat menyedihkan. Allah memanggil dengan panggilan iman dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tanpa terasa kadang-kadang kita terjerumus dalam sikap atau adab yang tidak semestinya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam bentuk penolakan secara terus terang seperti itu, penolakan dalam bentuk dikalahkannya sunnah Rasul, hadis Rasul, perintah beliau dengan berbagai macam ketentuan, ya.
Ada yang diistilahkan komitmen bersama, ya, sehingga perintah atau larangan Rasul ya diabaikan, larangannya diterjang, dilakukan. Ada yang lebih halus dari itu lagi, dan ini berbahaya, yaitu kita atau tidak jarang dari umat Islam ini, saudara-saudara kita, mungkin juga terjadi pada kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan tersebut. Kalau ada sebuah hadis yang berisi perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, substansinya adalah perintah terhadap sebuah amalan tertentu, kita disibukkan dengan kajian atau pembahasan hukum-hukum fikih. Ini wajib ataukah mustahab? Mustahab dalam kata lain diistilahkan mandub, diistilahkan kadang-kadang sunnah. Yang sering beredar adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Dengar hadis Rasulullah menyatakan berbuatlah begini, dibahas secara hukum. Ini wajib apa mustahab ya? Sampai pada kesimpulan misalkan secara ilmiah ya, kesimpulan secara ilmiah bahwa ini mustahab. Bukan kesimpulan secara hawa nafsu. Kesimpulan secara ilmiah bahwa itu mustahab. Karena mustahab, apa tadi pengertian mustahab? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Ya, akhirnya kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan perintah itu. Kita mengentengkan, menyepelekan permasalahan, mustahab kok. Loh, ini kan ada perintahnya tapi mustahab. Sunnah-sunnah aja, mandub, tidak wajib. Hal yang seperti ini kalau berkelanjutan dan terus menjadi kebiasaan dia, berbahaya. Dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa sahabat hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hampir tidak pernah terucap seperti ini. Kalau Rasulullah memerintahkan, hampir enggak ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ini mustahab apa wajib?" Diamalkan oleh mereka, dikerjakan oleh mereka. Berlomba-lomba untuk segera merealisasikan perintah suci yang keluar dari lisan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada larangan, apa saja yang berisi larangan dari Rasul dalam urusan ibadah, terkait dengan urusan muamalah, akhlak, akidah dan yang lainnya, berisi larangan. Yang dibahas adalah bukan bagaimana beramal, bukan bagaimana dia bersegera untuk merealisasikan itu tadi, tetapi yang dibahas ini hukumnya haram atau makruh. Karena sekarang istilah makruh di masyarakat, begitu juga istilah sunnah atau mustahab di masyarakat, pengertiannya berbeda dengan apa yang diletakkan oleh para ulama dahulu. Pengertiannya berbeda. Perbedaan ini diketahui dari cara penerapannya. Kalau sunnah atau mustahab berarti ayo rame-rame, beramai-ramai ditinggalkan, nggak perlu dihidupkan. Kalau makruh nggak apa-apa, dikerjakan. Oh, apa sih hukumnya nih? Makruh kok nggak apa-apa, makruh aja. Ini berbahaya terhadap iman seseorang, berbahaya terhadap akidah seseorang, berbahaya terhadap akhlak dan adab seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali contohnya. Biasanya dengan contoh jadi jelas. Ya, misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau dalam bahasa lain melarang pakaian seorang mukmin itu melewati apa? Kedua mata kakinya.
larangan itu berbeda-beda lafadznya. Satu, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang dipanjangkan melebihi mata kaki, maka letak pelakunya tentunya adalah di neraka. An-nar. Ini satu. Kedua, di antara lafadznya Rasulullah menyatakan man jarra thawbahu khuyala la yanzurullah ilaih, atau la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada seorang hamba yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Sudah, dua ketentuan ini. Yang pertama mutlak. Apa maknanya mutlak? Baik dilakukan karena sombong ataupun karena tidak sombong. Kata Rasulullah, barang siapa yang memanjangkan pakainya di bawah mata kaki, maka letaknya di neraka. Dia menjawab, masa sekarang sih nggak mungkin gitu. Sulit untuk diterapkan. Ini satu cara menjawab hadis Rasul ini. Sebagiannya menyatakan agak lebih ilmiah. Enggak, itu makruh saja. Berarti kalau makruh apa? Ayo rame-rame dikerjakan. Ini bagian kedua. Contoh jawaban kedua. Yang ketiga dia menyatakan, itu yang dilarang kalau sombong. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Coba kita bandingkan dan kita renungi sekarang. Kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang hidup di hadapan kita, ada di hadapan kita gini, terus beliau menyampaikan syariatnya tadi. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Adakah yang berani di antara kita yang menyatakan itu kan makruh Rasul? Ada yang berani? Atau ada yang menyatakan, loh, kemarin dulu antum juga Rasul bilang bahwa itu kalau sombong. Kalau enggak berarti enggak apa-apa. Gimana kira-kira? Ada yang berani terhadap Nabi seperti ini? Tentunya setiap mukmin yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berharap hari akhir, takut terhadap azab, tidak akan pernah dia berani melontarkan ucapan itu di hadapan Rasul. Begitu juga syariat yang lainnya. Itu sekadar contoh. Kita bandingkan dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mendengarkan hadis-hadis itu secara langsung dari Rasul. Secara langsung. Adakah di antara mereka yang berani mengucapkan itu di hadapan Nabi? Atau sebaliknya, justru ketika mendengar ucapan seperti itu langsung mereka beramal? Langsung mereka takut, jangan-jangan saya termasuk orang yang sombong melakukan hal ini. Tidak kemudian seperti sekarang, saya nggak sombong kok melakukan ini. Ya itu sudah tandanya kamu sombong. Ketika kamu menyatakan saya tidak sombong, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mendengar hadis ini, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Sekali lagi, ini sekadar misal dari sekian banyak syariat, sekian ketentuan dan hukum dalam Islam ini. Satu saja. Semakin jauh keilmuan seseorang yang disertai rasa takut kepada Allah,
semakin dia merasa kekurangannya semakin banyak. Sebaliknya, semakin minim keilmuan seseorang tentang Islam, tentang syariat Allah, tentang Al-Quran, tentang Rasul, apalagi tidak disertai rasa takut kepada Allah, semakin dia meremehkan dan menyepelekan syariat Allah. Maka satu contoh ini tadi kita renungi. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar Rasulullah menyatakan itu, Allah tidak akan melihat kepada seorang, maksudnya nanti di yaumil qiyamah, berarti Allah marah kepada orang tersebut yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Abu Bakar mendengar ini, kebetulan celana Abu Bakar itu turun, ya, melorot karena longgar, ya, karena longgar. Jadi kalau berjalan sebentar melorot, gitu lah. Kalau pas ingat ya diangkat, kalau enggak ya lupa beliau. Mendengar ini, langsung Abu Bakar ketakutan. Coba, ya, tidak mentang-mentang karena temannya Rasul, tidak mentang-mentang karena kisahnya sudah disebutkan di Al-Quran, diturunkan dari langit yang ketujuh tentang dirinya, ya, terus santai. Saya ajudannya Rasul, insya Allah saya nggak termasuk yang sombong. Apa begitu Abu Bakar As-Siddiq? Seperti itukah iman Abu Bakar? Jawabannya tidak. Langsung ketakutan, khawatir dirinya termasuk yang Allah nilai sebagai orang yang sombong ketika pakaiannya di bawah mata kaki. Langsung berusaha mengangkatnya, dan ketika melihat itu Rasulullah langsung menyatakan, lasta minhum, engkau wahai Abu Bakar tidak termasuk jenis orang-orang yang disebutkan dalam hadisku tadi, yang sombong. Kenapa? Karena Rasulullah tahu siapa Abu Bakar, satu. Yang kedua, Rasulullah tahu realita yang ada di hadapannya, bahwa ketika pakaiannya di bawah mata kaki bukan dengan sengaja, karena suatu kondisi yang sifatnya kondisional pada waktu itu. Yang ketiga, Abu Bakar sendiri setelah itu tidak pernah kemudian, saya sudah dapat rekomendasi kok dari Rasul. Rasulullah dengan tegas menyatakan kamu tidak termasuk mereka. Kemudian besoknya pakai sirwalnya yang agak panjang di bawah mata kaki. Enggak pernah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab dan menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan, meyakini, mengamalkan berita, perintah Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq, menjadi orang terbaik dalam Islam setelah Nabi, kemudian Umar ibn Khattab, dan seterusnya yang berikutnya. Inilah panutan kita, uswah kita, figur kita. Jangan figur kita adalah orang-orang yang selalu meremehkan petuah Nabi, nasihat Nabi, aturan Nabi. Janganlah figur kita orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, dengan ambisinya, sehingga dia tidak peduli terhadap syariat. Dinomorduakan syariat itu, selalu dikalahkan. Jangan. Maka bagian daripada adab terhadap Rasul adalah seperti itu. Kita bayangkan Nabi hidup di hadapan kita sekarang. Setiap mendengar perintah dari Rasul, setiap mendengar perintah, kita membayangkan Rasulullah itu hidup. Seperti kalau kita mendengarkan perintah atau permintaan atasan kita, bos kita. Gimana kira-kira? Iya Pak. Iya siapa? Boleh Pak? Kapan Pak? Iya boleh. Bayangkan kalau Nabi yang perintah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah
wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pasti akan masuk jannah kecuali yang enggan, yang berat terhadap perintahku. Siapa yang kau maksud orang yang enggan untuk masuk jannah itu? Kecuali orang yang enggan untuk masuk jannah. Apa ada orang yang enggan untuk masuk jannah? Ada. Yang enggan untuk masuk jannah. Cepat lapor. Nanti saya laporkan ke kepolisian. Nah, bahaya ini. Nah, enggan masuk jannah. Na'udzubillah. Khawatir ini bukan manusia ini. Nah, bahaya. Seluruh kata Rasulullah pasti akan masuk jannah kecuali orang yang enggan untuk masuk jannah. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, apa ada orang yang enggan masuk jannah? Ya. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk jannah. Barang siapa yang menentang aku, melanggar, dia adalah orang yang enggan untuk masuk jannah. Bayangkan Nabi berada di hadapan kita, sosok Rasul, sang pembawa amanat dari langit ini, ada di hadapan kita. Coba kalau besok yang kebetulan kerja di pabrik ini, di pabrik itu, besok kamu tolong ya, biasanya jam berapa datang? Jam 7 Pak, saya tugasnya. Untuk besok jam 6. Karena ada gini. Oh ya siap Pak, siap. Wah, jam 5 sudah motornya sudah dipanasi, ya. Jaketnya disiapkan, lihat mendung, cari jas hujan. Kalau nggak punya jas hujan malam-malam sudah siap, jangan-jangan besok hujan saya telat. Nanti gimana apa yang akan dikatakan oleh bos saya? Siap-siap dia berangkat. Subhanallah. Seperti itukah sikap dia? Bisakah dia bersikap pada Rasul seperti itu? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Ada pada masing-masing kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam Al-Quran disebutkan sekian adab yang lainnya. Dalam beberapa ayat Al-Quran. Tentang bagaimana semestinya kita bersikap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari jenis adab dan akhlak setelah bagaimana adab dan akhlak kepada Allah, kemudian adab dan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah adab terhadap sesama makhluk. Baik manusia secara umum ataupun lebih khusus lagi kepada kaum mukminin ataupun terhadap makhluk Allah yang lainnya. Islam mengatur itu semua. Loh, apa ada Ustaz adab terhadap makhluk yang lainnya? Ya, diatur. Contohnya Rasulullah menyatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dalam riwayat lain, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan sikap baik, sikap ihsan dalam semua atau terhadap semua perkara. Jika kalian hendak menyembelih atau hendak membunuh seekor hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Diperintahkan pisaunya untuk ditajamkan. Ini adab terhadap makhluk selain manusia. Itu pun diatur. Dan ini pun dibahas oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Ini Islam. Kalau terhadap binatang seperti itu, bagaimana terhadap manusia? Baik manusia yang sifatnya umum, muslim ataupun kafir, diatur adab-adabnya. Kita sering membahas dalam beberapa acara daurah, kajian-kajian, bagaimana kita menyikapi orang-orang kafir. Bahwa Islam mengklasifikasi orang-orang kafir. Bahwa Islam bukan agama yang brutal, yang main sikat sana sikat sini. Tidak, semuanya diatur dengan daripada Islam yang harus kita imani pertama, kemudian kita amalkan. Begitu juga adab terhadap mukminin, terhadap kaum mukminin, dengan perbedaan tingkatan mereka. Mukminin sebagai tetangga, mukminin sebagai keluarga, mukminin sebagai istri, mukminin sebagai suami, ya. Kemudian juga barakallahu fikum, mukminin sebagai ayah, mukminin sebagai ibu, mukminin sebagai ulama,
dan seterusnya, mukminin sebagai umara, semuanya diatur adab-adab syar'i. Barang siapa yang berpegang dengan ini, sempurnalah iman dia. Barang siapa yang meremehkan adab-adab ini semua, berkurang iman dia, berkurang dan berkurang sejauh berkurangnya upaya dan keseriusan dia untuk beramal dengan adab itu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada siang hari ini kita akan membahas salah satu bentuk akhlak dan salah satu bentuk adab yang syar'i, yang mulia, yang wajib untuk setiap mukmin beradab dan berakhlak, berperangai dengannya. Itu banyak. Nah, tadi yang saya sebutkan karya-karya ulama yang telah dituliskan baik dalam buku atau karya yang bersifat umum kemudian disisipkan kitabul adab secara khusus, ataupun karya-karya yang bersifat tersendiri terkait dengan adab yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Itu adalah pembahasan yang cukup panjang. Tapi insya Allah kita akan memulai membahasnya bersama dengan kita memohon kepada Allah untuk diterangkan kalbu kita ini dengan cahaya iman, untuk punya kemauan kita beramal dengannya. Bukan apa yang kita ketahui itu hanya sebagai atau sebatas wawasan, tambahan wawasan saja dalam Islam tanpa ada tambahan ilmu atau tambahan amal. Ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari adab-adab itu adalah sifat haya. Sifat haya, al-haya dalam bahasa kita diberi pengertian malu. Itu pengertian al-haya. Tetapi dijelaskan oleh beberapa ulama pengertian al-haya itu. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menukilkan beberapa definisi dari beberapa ulama tentang apa itu haya, apa itu malu. Sebelum saya melanjutkan tentang masalah ini, ada satu hal penting terkait dengan pembahasan tentang akhlak dan adab. Dalam membahas atau dalam menyikapi tentang akhlak dan adab ini, manusia ini terbagi dalam beberapa bagian. Ada pihak-pihak yang sama sekali tidak peduli terhadap akhlak, terhadap adab, tidak punya atau tidak ada kemauan untuk menjadi seorang yang berbudi pekerti, berakhlak dan beradab yang mulia. Enggak peduli, hidupnya begitu. Yang Allah nyatakan kal an'am balhum adall itu. Yang mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan kata Allah lebih sesat dari binatang ternak. Ini jenis pertama. Mau tidur kapan, mau bangun kapan, mau makan dengan cara bagaimana, mau makan apa, mau berjalan dengan gaya bagaimana, mau berbicara bagaimana, bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan cara apapun, enggak peduli. Ini jenis pertama. Tentunya jenis pertama ini jenis yang tercela, yang Allah sebutkan itu tadi, ya. Memiliki kalbu tetapi tidak mau berpikir dengan kalbunya. Lahum adhanun la yasma'una biha, memiliki pendengaran tetapi tidak mau mendengar dengan pendengarannya itu tadi. Mendengar nasihat, teguran, ayat Al-Quran, hadis. Memiliki penglihatan tapi tidak mau melihat hal-hal yang bisa membawa dia pada kebaikan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka, orang-orang yang seperti itu, tak ubahnya bagaikan binatang ternak. Bahkan Allah garis bawahi, Allah tegaskan dengan pernyataannya balhum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat. Ini jenis pertama. Semoga Allah melindungi kita dari yang seperti ini. Di rumahnya dia tidak mau urusan bagaimana dia berakhlak terhadap istrinya.
Bagaimana dia cara berbicara dengan istrinya. Istri juga tidak mau peduli bagaimana dia berbicara dengan suaminya. Tidak peduli bagaimana dia berjalan di hadapan suami. Nah, kalau nyuguhin ya, tamu, mari silakan sambil minum. Kalau nyuguhin suami, ini Pak, tehnya. Padahal suami punya hak yang besar terhadap istri. Dan yang lainnya. Tamunya selesai makan, tamu memang harus dihormati kan ya. Nah, memang harus dihormati. Oh ini silakan cucinya, ini serbetnya silakan. Nah, giliran suami, ini Pak airnya Pak, air cucinya. Mana Bu serbetnya Bu? Oh ini nih. Nah ini tidak adab terhadap suami. Ada lagi bahasa Jawanya kalau mau ngasih minum, nyok. Ini. Nah, ini termasuk adab yang jelek yang kita akan bahas nanti bagaimana adab dalam rumah tangga. Nah, ini jenis pertama, tidak peduli. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang punya niatan baik, berkeinginan menjadi orang-orang yang beradab, berakhlak mulia, berbudi pekerti mulia. Niatnya ikhlas, pingin jadi orang baik, orang berakhlak. Tapi sayang, niat yang ikhlas dan kemauan yang besar ini tadi tidak terbimbing, sehingga dia tidak tahu dari mana dia akan mengambil akhlaknya. Sehingga dia tidak mengerti figur siapa yang mesti dia jadikan sebagai panutan dan ditiru budi pekertinya. Sehingga dia tidak mengerti aturan dan syariat mana yang ingin dia terapkan sebagai budi pekerti. Akhirnya, karena dia tidak berilmu, semangat dan keikhlasan serta kemauan yang tinggi tersebut tidak dicahayai oleh cahaya ilmu, tidak diterangi oleh cahaya ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akhirnya apa? Dia mengedepankan perasaannya. Apa yang menurut perasaannya baik, itu adalah baik. Walaupun dia tidak tahu tentunya bahwa ternyata apa yang dinilai oleh perasaannya baik itu secara syariat tidak baik. Tidak cukup niat ikhlas, tidak cukup kemauan tinggi tanpa disertai oleh ilmu. Atau dia cenderung berbudi pekerti dan berakhlak menurut kebudayaan. Kebudayaan nasab dia, ya, kebudayaan kampungnya, kebudayaan negerinya. Apa yang menurut budaya negerinya itu baik, apa yang menurut budaya dan adat istiadat keluarganya itu baik, dia lakukan karena niatnya ikhlas. Bahkan keikhlasan dia mengalahkan kita, mengalahkan banyak orang kalau ditimbang niat keikhlasannya tadi. Tapi cahaya ilmu padam dari dia. Akhirnya dia melakukan apa yang menurut keluarga dan nasabnya adalah budi pekerti yang baik. Ternyata dia tidak tahu di waktu yang sama Allah membenci hal itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan bahwa hal yang seperti ini tidak baik. Bagaimana contohnya banyak, dan ini akan kita bahas nanti termasuk dalam Kitabul Adab ini satu persatu. Atau dia tidak tahu ternyata adab yang berjalan dan yang budi pekerti yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebenarnya adalah akhlak atau adab atau budi pekerti yang diserap dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir sekarang diperhalus dengan kata-kata non-muslim. Nah, nggak apa-apa bilang kafir, ya nggak apa-apa. Lawang itu bahasa Al-Quran kok, kan gitu. Nah,
orang-orang yang tidak beriman. Nah, enggak apa-apa kita gunakan bahasa itu dengan cara yang baik. Nah, bahasanya halus. Ya, teman-teman kita yang non-muslim secara zahir, di dalam hatinya, engkau kon. Nanti kamu ketemu tak bunuh kamu. Loh, ngawur. Ya. Ini penting juga diketahui. Ternyata adab itu serapan dari barat, beredar sekarang. Anak tetangga kita sedang ulang tahun. Maka adab yang baik kita menulis mengirim kartu ulang tahun. Happy birthday. Nah, betul pengucapannya ya. Makhrajnya betul enggak? Nah, kirim. Orang mengira, Masya Allah ini tetangga sebelah baik. Anak tetangga itu tadi ulang tahun datang bawa kado, kasih pita. Nah, dalam rangka adab yang baik pada tanggal berapa? Bulan Mei itu. Ada apa di bulan Mei? Apa saya yang salah ya? Nah, apa? Bulan apa? Februari tanggal 17. Ternyata ada yang tahu di sini, Masya Allah. Tanggal 17 Februari, Valentine's Day, iya. Yeah. Betul juga makhrajnya. Maaf kalau keliru. Nah, ya. Nggak apa-apa, salah sedikit bahasanya orang kafir. Kalau Al-Quran yang salah ini yang bahaya kan gitu. Nah. Quran salah-salah sedikit, nggak boleh salah-salah sedikit. Nah, belajar itu kalamullah. Nah, harus belajar. Ya. Jadi, menurut masyarakat itu adalah adab yang baik. Nah, diundang teman-temannya, pulangnya pun diberi pesangon. Ya. Permen sak ini ataupun bandu kalau perempuan dikasih macam-macam. La ilaha illallah wahai umat Islam. Nah, ini akibat ingin beradab, ikhlas untuk menjadi orang yang beradab, tapi jauh dari bimbingan dan cahaya ilmu. Maka Islam sebagai syariat yang sempurna meletakkan dasar-dasar dan pokok-pokok itu secara global maupun rinci. Jenis yang ketiga, dan kita berharap menjadi jenis yang ketiga. Tidak boleh kita mengklaim bahwa kita jenis yang ketiga ini. Berharap dan berupaya. Yaitu orang-orang yang punya kemauan, punya kesungguhan, upaya yang serius, ikhlas untuk menjadi seorang yang berakhlak, yang mulia, karena mendengar hadis Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan sekian hadis yang tadi kita bahas pada majlis pertama tadi, ini yang mendorong dia. Kemudian dia berupaya untuk berilmu, untuk menjadi orang yang peduli terhadap adab-adab dan akhlak syariah. Bukan jenis orang-orang yang cuek dan tidak peduli. Dan juga dia berupaya untuk berilmu, bahwa upaya beradab dan berakhlak itu di bawah bimbingan dan cahaya ilmu Al-Quran dan sunnah Rasul, serta apa yang dicontohkan oleh orang-orang mulia yang terpuji dari kalangan sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka. Sehingga kemauan, niat dan keikhlasan untuk beramal, beradab dan berakhlak yang baik, kemudian disertai oleh cahaya ilmu, dia akan terbimbing. Bukan terbimbing dengan ilmu tapi tidak ikhlas. Nah, ini berbahaya. Dan ini adalah jenis yang keberapa? Keempat. Jenis ketiga tadi apa? Ikhlas, bersungguh-sungguh untuk beradab dan berakhlak, kemudian berilmu. Sehingga upayanya itu, akhlak dan adabnya di bawah bimbingan ilmu syariat, bukan atas perasaan,
atau bersifat emosional. Akhlak dan adabnya tidak. Tapi ilmiah. Adabnya itu ilmiah. Apa makna ilmiah? Beramal berdasarkan ilmu. Itu ilmiah. Bukan beramal berdasarkan kepandaian, berbicara atau logika. Berdasarkan dasar ilmu. Itu ilmiah. Yang keempat adalah orang-orang yang punya ilmu tentang adab dan akhlak syariah. Mengerti bahwa Rasulullah menghimbau untuk begini, beradab dan berakhlak seperti ini terkait dengan lisannya, terkait dengan tangannya, terkait dengan matanya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan tetangganya. Sudah tahu dia. Ayat, hadis. Ya. Dan sekaligus beramal dia. Beramal sudah, berbuat, berupaya untuk beramal. Tapi nggak ikhlas. Ingin dilihat oleh orang sebagai orang yang Masya Allah ini berakhlak. Ingin dinyatakan sebagai orang, ini orang yang beradab dan mengerti adab syariah. Nah, ini adalah orang yang selalu mementingkan adab-adab Islam. Nggak ikhlas dia. Yang seperti ini pun tidak kalah berbahayanya dengan jenis-jenis yang sebelumnya. Nah, yang keberapa sekarang? Ketiga apa kedua? Hah? Keberapa? Lupa. Baru tadi. Hah? Keberapa? Keempat. Sekarang keberapa? Kelima ya. Nah, insya Allah kelima sekarang. Keenam. Oh 5. Nah, karena sudah siang jadi maaf gitu. Kurang dengar. Nah. Kelima. Nah, yang kelima adalah orang yang berilmu, mengerti adab-adab syar'i, akhlak syar'iyah, faham dia ayat, hadis, tapi enggak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata sesuatu yang kalian sendiri tidak mau beramal? Sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang berkata tapi dia tidak beramal. Ayat lain Allah menyatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyeru, mengajak orang untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, tetapi Anda melupakan diri Anda sendiri, sementara Anda atau kalian membaca Alkitab yang berisi ancaman tentang orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau berpikir? Nah, ini yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari yang seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita ketahui sedikit ini menjadi ilmu yang nafi', ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Disebutkan oleh ulama, ciri-cirinya ada 2. Ilmu nafi' itu. Yang pertama adalah ilmu yang mampu dengan izin Allah mencegah pemiliknya dari mengikuti syahwat hawa nafsunya. Tahu haram, punya ilmu dia, ini haram, Allah enggak suka, Allah melarang, ditinggalkan. Ini ilmu yang bermanfaat. Syahwatnya menyatakan enggak apa-apa kalau sedikit-sedikit, asal jangan sering-sering. Enggak apa-apa, jangan terlalu streng lah beragama. Jangan terlalu fanatik, katanya orang sekarang ya. Jangan terlalu fanatik. Nah,
Macam-macam istilah di masyarakat itu macam-macam. Intinya upaya-upaya untuk menjadikan masyarakat ini masyarakat yang sekuler. Luar biasa, berbagai macam upaya, berbagai macam bentuk statement, ucapan untuk menjauhkan masyarakat dari Islam, menjauhkan muslimin dari ketentuan agamanya. Jangan terlalu mbok biasa-biasa gitu loh, kayak layaknya orang lain gitu. Loh, enggak boleh nih Bu, Rasulullah bilang ini enggak boleh. Iyalah, kalau kamu begini enggak boleh, gitu enggak boleh. Kamu mau hidup sama siapa nak? Si ibu sudah kena syubhatnya sekularisme ini tadi. Nah, sedikit-sedikit haram, ini haram, gitu syubhat. Gimana? Ya enggak kerja-kerja kamu nanti. Enggak bisa dagang kamu nak. Ya le, jok ngono le. Nah, karena si bapaknya. Nah si tole ini. Nah, karena lemah imannya dan ilmunya, akhirnya ya gitu. Nah ini syubhat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mencegah pemiliknya dari mengikuti syahwatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu nafi' itu yang Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, limpahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ciri-cirinya adalah mencegah dari pelakunya atau menyingkap berbagai macam bentuk syubhat dan kerancuan berpikir dari pelakunya. Ya, menyingkap, menguak segala bentuk syubhat, segala bentuk kerancuan berpikir, segala bentuk kerancuan berkeyakinan dari pemiliknya. Dikuak, disingkap. Inilah yang hak itu begini. Ini yang benar begini. Sekaligus mencegah pelakunya tersebut untuk mengikuti perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar dan rancu terkait dengan ibadah, yang rancu terkait dengan akidah, terkait dengan muamalah dan yang lainnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Tadi saya sebutkan jenis atau bab yang pertama terkait dengan akhlak dan adab yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim adalah sifat apa tadi? Malu. Bahasa Arabnya al-haya. Jazakallahu khair. Al-haya adalah sifat yang mulia. Sifat yang setiap muslim wajib untuk memilikinya, dan itu merupakan akhlak termulia dalam Islam. Dalam hadis Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah al-hadits as-sahihah, Rasulullah menyatakan, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya'u. Sesungguhnya bagi setiap agama sebelum Islam ini ada budi pekerti, ada akhlaknya. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada syariat Isa alaihissalam, syariat Musa alaihissalam, Ibrahim, Nuh alaihissalam, jami'an ada akhlak. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya akhlak tertinggi dalam Islam itu adalah al-haya, sifat malu. Sifat malu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu,
muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Sebelum saya melanjutkan tentang hadis-hadis tentang sifat malu ini, perlu kita mengenal apa sih al-haya itu? Apa itu sifat malu? Yang dinyatakan oleh Rasul, inna likulli dinin akhlaqan wa inna khuluqal islami al-haya. Kemudian dalam hadis yang kedua, hadis Imran bin Husain al-muttafaq alaih, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Apa al-haya yang dimaksud sebelum kita menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang haya? Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, al-haya, haqiqatul haya khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqqi. Saya ulangi, al-haya hakikatnya adalah khuluqun yab'athu ala tarkil qabih, adalah sebuah bentuk perangai, sebuah bentuk akhlak yang bisa melahirkan atau membangkitkan kemauan untuk meninggalkan segala perkara yang jelek, segala perkara yang tidak terpuji. Ini yang pertama, ya, bagian pertamanya. Berikutnya, wa yamna'u minat taqsir fi haqqi dzil haqq, dan mencegah seseorang dari sikap mengurangi atau tidak menunaikan hak pihak-pihak yang memiliki hak tersebut. Mencegah pelakunya untuk tidak menunaikan, tidak memenuhi, tidak memberikan hak pihak-pihak yang memiliki hak atasnya. Siapa pihak-pihak yang memiliki hak tersebut? Yang tadi kita sebutkan. Allah punya hak terhadap kita. Dalam pengertian lain, kewajiban kita untuk Allah. Rasulullah SAW punya hak terhadap umatnya. Dalam kata lain, kewajiban-kewajiban umat terhadap Rasulnya. Yang ketiga, hak makhluk-makhluk Allah, atau kewajiban kita untuk menunaikan hak makhluk Allah. Baik tadi saya katakan manusia secara umum, muslim ataupun kafir, ataupun muslim secara khusus, atau lebih luas dari itu, bahkan mencakup makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, ini pengertian al-haya. Coba diulangi antum. Diulangi definisinya, bahasa Indonesianya aja. Al-haya, gimana? Ulangi. Ya, nilainya 60. Nah, lulus cuma C. Nah, pingin yang B bahkan yang A nilainya. Dari yang agak jauh dikit ya. Agak jauh dari sebelah sini nih. Antum yang pakai kopiah hitam. Iya, belakangnya. Antum hitam kopiahnya? Enggak kan, yang belakangnya. Nah, pokok yang hitam. Nah, siapa yang hitam?
Iya, fadhal. Apa itu pengertiannya? Waduh, kajiannya Ustaz Lukman yang akan datang, aku mau sembunyi aja di sana gitu. Bahaya ditanya. Nah, iya fadhal. Apa itu al-haya? Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang agak ringan. Siapa yang mau menjawab? Ini gampang gitu. Ada yang siap? Tidak ada. Subhanallah. Ya, fadhal. Masya Allah. Berdiri ya, fadhal. Biar kelihatan. Hah? Apa ini? Baca. Jangan. Jangan baca. Dulu para imam yang dulu itu, ya, Bukhari, Imam Muslim, Syafi'i, Ahmad, sekali disebutkan di hadapannya 10 hadis, 10 hadis, suruh ngulangi. Ya, ulangi 10 hadis. Diulangi satu persatu sesuai dengan urutannya. Bukan yang nomor 3 jadi nomor 5, nomor 5 jadi nomor 2, enggak. Diurut satu. yakni hampir seperti flash disk. Tahu flash disk gimana? Masuk, yang keluar pun sama kan ya? Nah, jadi ada istilah sekarang flash disk itu Bukhari di zaman ini gitu. Ya, rekamannya cepat. Nah, kenapa kok bisa gitu? Banyak sebabnya. Di lain waktu insya Allah. Nah, siapa yang mau menyebutkan? Nah, ini ada, ditunjuk aja ya, antum. Kopi apa sih? Oh, pertanyaannya. Subhanallah, suaranya nggak kedengaran. Saya ulangi dari awal kajian ya. Lah kesian kan nggak dengar. Oh, yang akhir-akhir. Apa definisi al-haya? Pengertian, ta'rif. Apa? Cepat sebelum belnya dipencet yang lainnya nanti. Nah, fadhal. Siapa yang anak tunjuk? Ya, yang antum. Iya, yang noleh. Nah, makanya jangan noleh, nanti malah betul ya. Antum yang noleh. Malu melakukan keburukan. Dia sudah malu sudah akhirnya. Dia selesai itu. Nah, enggak. Bukan. Fadhal ya. Antum yang ana lihat dahulu antum. Iya. Ya, C juga. Lulus tapi C. Antum. Ya. Masya Allah, B plus mendekati A. Ada nilainya B plus kalau kuliah. Ada ya. Masya Allah. Jadi begitu. Suatu perangai atau sikap atau akhlak yang bisa mendorong atau membangkitkan kemauan untuk meninggalkan segala sikap yang jelek, perbuatan yang tidak terpuji, sekaligus mencegah pelakunya dari tidak menunaikan hak pihak-pihak yang memiliki hak tersebut. Itu definisi al-haya. Dari definisi ini kita tahu suatu perangai atau akhlak yang dapat membangkitkan kemauan untuk meninggalkan segala perbuatan jelek, kata-kata yang jelek, cara berjalan yang jelek, ya, cara bertetangga yang jelek, ya, cara bermandang yang jelek,
dan yang seterusnya. Ini bagian pertama. Malu dia. Mau berkata sesuatu, aduh, malu. Ditahan sama dia. Ingin berjalan dengan gaya yang agak gimana gitu. Nah, juga malu dia. Nah, malu. Sudah sakit dia sebenarnya sininya, tapi upaya jalannya, tegapkan, supaya orang lihat, gagah ini ya. Orang ini tidak pernah sakit, padahal baru keselio sininya. Nah, sudah tidak usah. Sakit ya sakit, jalan biasa. Nah, atau yang lainnya, yang lebih dari itu. Kemudian suatu perangai yang dapat mencegah pemiliknya untuk tidak menunaikan haknya orang lain atau haknya pihak lain yang memiliki hak tersebut. Malu dia. Di antara haknya seorang muslim kalau ketemu apa? Beri salam. Assalamualaikum. Kenal ataupun enggak kenal. Kalau sudah muslim, assalamualaikum. Jangan enggak Pak. Misi Pak. Enggak apa-apa, setelah itu permisi enggak apa-apa. Atau permisi dulu kemudian assalamualaikum. Ya. Jangan sampai hilang budaya Islam. Ya. Boleh. Permisi Pak, assalamualaikum. Gitu. Atau assalamualaikum, permisi Pak. Gitu. Jangan permisi Pak. Besok ketemu orang permisi Pak. Lagi permisi Pak. Nah, salamnya mana? Sebagai mukmin. Loh ya, sebagai budaya bangsa kita menghidupkan budaya bangsa. Loh, budaya Islam. Kalau dinilai itu sebagai budaya itu syariat. Ya. Syariat Islam. Yang Rasulullah menyatakan, "Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian wahai kaum mukminin, aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan, jika kalian terapkan, jika kalian realisasikan, pasti kalian akan saling mencinta, saling ukhuwah, saling mengasihi. Afshus salam bainakum. Tebarkan salam. Assalamualaikum di antara kalian. Nah, ini petuahnya Nabi. Ya. Kalau kita ketemu orang mau lewat, nggak apa-apa. Sebagai adat di sini, apa selain permisi bahasanya apa? Nun sewu, rong ewu nggak apa-apa. Ya. Ya. Nun sewu, assalamualaikum. Gitu. Atau assalamualaikum nun sewu. Gitu. Jadi orang-orang subhanallah, antum terapkan, masya Allah, orang-orang awam di desa-desa pun kalau diberi salam jawab loh. Iya. Kesian kalau kita tidak mendidik mereka. Ucapkan. Kalau naik mobil buka kacanya, assalamualaikum. Karena kita orang Indonesia ya. Salamnya pun pakai nada. Assalamualaikum. Gitu. Waktu ketika kita masih di sana itu, orang-orang Arab itu heran. Ya akhi, bilang ke saya, apa sih teman-teman antum itu? Kok assalamualaikumnya gitu sih? Assalamualaikum. Gitu. Ya saya bilang itu kebiasaan mereka. Gitu. Kalau mereka kan assalamualaikum. Iya. Kalau di sini antum dikira kurang ajar, gitu loh. Salam bentak-bentak gitu loh. Jadi pun salamnya pakai nada, nggak apa-apa, insyaallah tidak merubah makna. Assalamualaikum. Nah, itu. Tebarkan salam. Itu haknya muslim. Malu dia kalau lewat di hadapan seorang muslim tidak menunaikan haknya. Kan Rasulullah sudah menyatakan hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya salam. Malu mau lewat tanpa peduli jalan. Nah, malu. Ini haya. Haknya tetangga. Naik mobil rem di depan, pintunya tetangga. Tetangga mau mengeluarkan sepeda motornya nggak bisa. Wih, ada mobilnya sebelah ini. Coba, haknya kan sudah diambil ya. Haknya dia kita ambil. Dia nggak malu, pokoknya main rem mobilnya. Nah, berhenti.
Mau berhenti di depan izin. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sebentar numpang. Haknya ini. Takut dia dan malu. Nah, begitu semestinya. Inilah sifat malu, gambaran kecilnya itu. Yang kemudian Rasulullah menyatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sikap malu, perangai haya itu tadi tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Loh, masa begitu Ustaz? Padahal kita nggak boleh malu Ustaz dalam perkara ilmu. Bukankah ada hadis yang menyatakan, hadis Ummi Salamah, hadis Aisyah dan Anas bin Malik, bahwa Ummu Salamah menyatakan innallaha la yastahyi, Ummu Sulaim menyatakan innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu dari kebenaran. Kita nggak boleh malu dalam perkara ilmu. Kok tadi kita harus malu? Nah, atas dasar itu ulama membagi malu menjadi dua jenis. Sifat al-haya menjadi dua jenis, yaitu al-haya'u lughatan wal haya'u syar'an. Haya dari sisi tinjau secara makna bahasa, dan al-haya atau malu dari tinjauan makna syariat. Ini pembagian yang diletakkan oleh para ulama. Sebelum melanjutkan masalah itu dengan dalil masing-masingnya, diingatkan oleh panitia bahwa sekarang sudah waktunya tanya jawab. Sudah waktunya tanya jawab. Tapi sudah kurang 10 menit lagi azan asar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayatnya yang patut kita syukuri adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam ruang lingkup kemampuannya. Ini batas kemampuan saya pada hari ini. Minta maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini barokah, dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu lindungi kita, keluarga kita dan keturunan kita dari segala hal yang tidak diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.